Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Namira Hanifa dengan NIM G00249097 dari kelompok A7. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum anatomi pada blok 2.3. Baik, yang pertama, seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena dia mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai karena sejak 2 jam yang lalu. Nah, selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Kemudian tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Nah, pada pemeriksaan fisik didapat hemisparese paralese sisi kanan, terutama pada lengan, lebih berat dibandingkan tungkai. Kemudian ada refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski site positif di sisi kanan. Selanjutnya, hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Dan saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Kemudian pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, tetapi memahami instruksi sederhana. Baik, untuk riwayat medisnya, dia menunjukkan bahwa pasien ini merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Kemudian untuk pemeriksaan CT scan, kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Kemudian terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Oke, selanjutnya yang pertama kita bakal bahas struktur pembentuk sirkulus Willisi. Nah, ini untuk gambarnya. Jadi, kita mulai dari bagian anterior hingga posterior. Nah, di bagian anterior itu dia nanti ada arteri cerebri anterior nih. Kemudian dia nanti ada dua pars, yaitu ada pars postcomunicalis sama precomunicalis. Nah, arteri cerebri anterior ini nanti dia bakal menyuplai permukaan medial hemisfer otak, yaitu terutama pada tungkai. Selanjutnya, dia bakal bercabang jadi arteri komunis anterior. Nah, dia ini nanti yang menghubungkan arteri karotis anterior, arteri cerebri anterior, eh, kanan dan kiri. Dan dia menghubungkan utama pada sisi kanan dan kirinya dari sirkulus. Selanjutnya kita ke arteri karotis interna. Kemudian dia ke bawah ke karotis interna. Nah, di karotis interna nanti dia memasok darah ke otak anterior dan tengah. Nah, nanti dia bakal bercabang jadi dua, yaitu ada arteri cerebri media sama arteri cerebri anterior kan. Berarti nanti di antara arteri karotis interna nanti kan dia bakal bercabang ke arteri cerebri media sama ke arteri cerebri anterior. Selanjutnya ke arteri komunis posterior. Nah, ke arteri komunis posterior. Nah, dia nanti yang menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior. Kemudian kita ke arteri cerebri posterior. Nah, arteri cerebri posterior ini nanti dia merupakan cabang terminalis dari arteri basalis. Nah, arteri basalis kan di bawah ini. Nah, arteri basalis sendiri itu nanti dia dibentuk oleh gabungan dari dua arteri vertebralis. Jadi dia gabungan dari arteri vertebralis itu berarti arteri basilaris. Kan kita ke bawah, terus nanti ke arteri vertebralis. Nah, dia itu arteri besar. Nah, fungsinya sendiri dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan, yaitu sirkulus Willisi bakal memungkinkan aliran darah kolateral terjadi jika oklusi atau sumbatan pada salah satu arteri besar. Ini dia bakal membantu mempertahankan perfusi cerebral melalui jalur alternatif. Jadi intinya fungsinya sirkulus Willisi itu dalam menjaga perfusi itu pertama redundansi suplai darah, kemudian mencegah adanya iskemia otak dan menstabilitaskan tekanan darah lokal. Oke, next selanjutnya kita ke pertanyaan kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Oke, next kita pertama ke traktus corticospinalis. Nah, kita bahas fungsi utamanya terlebih dahulu. Nah, untuk fungsi utamanya sendiri pada traktus corticospinalis yaitu dia buat mengontrol gerakan volunter otot rangka, terutama gerakan motorik halus dan presisi. Berarti kan kalau traktus corticospinalis itu berarti dia untuk jalur motorik volunter. Terus selanjutnya kita ke titik awal dan akhirnya. Nah, jadi awalnya itu nanti dia bakal dari korteks motorik ya. Dia kan dari korteks motorik primer, kemudian dia bakal berakhir ke neuron motorik alfa. Nah, dia tuh nanti di konu anterior di medula spinalis. Untuk lokasi penyilangannya itu nanti dia 90% dia serabut menyilang di dekusatio pyramidum atau medula oblongata bagian bawah, yaitu nanti dia bakal menjadi traktus corticospinalis lateral. Kemudian yang 10%-nya itu nanti dia tidak menyilang, tapi dia bakal turun ke traktus nih, dia bakal turun ke traktus corticospinalis yang anterior. Nah, terus nanti dia bakal menyilang di segmen spinal bawahnya. Kemudian untuk letak medula spinalisnya sendiri, buat yang traktus kortikolateral itu nanti dia di kolumna lateral. Kalau yang traktus kortikospinalis yang anterior, nanti dia di kolumna anterior. Jadi kayak namanya aja, kalau kortikospinalis lateral berarti di kolumna lateral. Kalau yang anterior berarti dia di anterior. Nah, kalau gambarnya sendiri ini, jadi kan tadi singkatnya, eh,
dari otak kan, dari otak ke otot. Jadi pertama kan dari korteks motorik. Nah, itu kan dia merupakan asal sinyal dari motoriknya itu. Kemudian habis itu kita nanti ke corona radiata. Nah, di corona radiata itu nanti dia bakal serabutnya itu bakal menyatu. Kemudian nanti dia turun lewat kapsula interna. Habis itu kita ke midbrain. Nah, di midbrain itu kan dia habis itu nanti ke pons sama ke medula oblongata. Nah, jadi kan tadi awalnya dari sini ke korteks ya. Ini kan misalkan korteks. Terus berarti kan kita ke corona radiata ini. Nah, terus tadi habis kita midbrain, pons, terus medula oblongata. Kemudian kita ke decussatio pyramidum. Nah, di decussatio pyramidum itu tadi kan 90% serabut itu bakal menghilang kan nih. Karena dia eh, ke sisi seberang tubuh. Makanya dia kontralateral. Nah, habis dia menghilang, terus kita ke spinal cord. Nah, spinal cord itu kan berarti medula spinalis. Nah, di medula spinalis, tadi decussatio piramid, kan karena dia menghilang. Terus habis itu dia ke spinal cord, habis itu sinapnya itu dengan neuron motorik alfa di kornu anterior. Jadi makanya sinyalnya sampai ke otak. Oh, ke otot. Jadi intinya otak ke otot. Ke next kita ke traktus spinothalamicus yang bagian lateral. Jadi nanti untuk traktus spinothalamicus itu nanti ada dua, itu yang di bagian lateral sama anterior. Nah, sebenarnya intinya sama aja. Jadi kalau dari traktus spinothalamicus sendiri itu fungsinya dia buat menghantarkan rasa nyeri dan suhu. Itu yang di bagian lateral. Kalau yang misalkan dia di bagian anterior, dia fungsi utamanya nanti dia buat menghantarkan raba, ringan, dan tekanan. Nah, kita ke lateral dulu. Nah, kalau di lateral itu, jadi kan nanti awalnya dia tetap dari reseptor sensorik perifer. Dan dia bakal berakhirnya di korteks somatosensorik primer. Itu biasanya di area 1, 2, 3, itu dia nanti lewat ke talamus. Habis itu, buat lokasi penyilangannya, buat lokasi penyilangannya nanti dia menyilang di segmen spinal yang sama atau 1 sampai 2 segmen setelah dia masuk melalui commissura anterior medulla spinalis. Dia nanti dia pokoknya melewat ke medulla spinalis. Makanya dia nanti menyilang. Jadi kalau dari gambar lateral, kan rangsangan awalnya itu reseptor nyeri dan suhu kan di kulit. Nah, dia bakal mengirimkan impuls sensori ke medula spinalis. Nah, habis itu kan terjadi sinaps pertama, yaitu di substansia gelatinosa yang dari tanduk posterior medula spinalis. Selanjutnya, nanti dia bakal melakukan sinap kedua, yaitu dia nanti, bukan, habis dia sinap pertama, terus nanti dia bakal ngelakuin penyilangan. Nah, di penyilangan itu kan di kusatio ya. Ya, dan dia nanti bakal menyilang ke sisi kontralateral berlawanan melalui komissura anterior di segmen medulla spinalis. Yang sama. Di situ nanti jalurnya meninggi, habis jalurnya meninggi, terus nanti terjadi sinap kedua. Nah, baru terjadi sinap kedua di nukleus ventral eh, posterolateral. Kemudian habis itu terjadilah proyeksi ke otak. Jadi intinya jalurnya ini penting untuk merasakan nyeri tajam, suhu ekstrim, dan mengaktifkan refleks perlindungan. Itu untuk yang di bagian lateral. Bisa kalau yang buat di bagian anterior, kan dia tetap sama ya. Dia eh, asal rangsangannya kan dari sentuhan ringan dan tekanan. Habis itu neuron satunya itu dia bakal masuk ke medulla spinalis. Nah, habis itu dia bakal melakukan sinap di substansia gelatinosa. Habis itu dia bakal menyilang ke kontralateral, kemudian dia naik lewat traktus spinothalamicus, ta spinothalamicus anterior, habis itu dia menuju ke talamus. Nah, habis itu nanti ke neuron 3 yaitu dari talamus, nanti dia bakal menuju ke korteks sensorik otak. Nah, untuk fungsinya sendiri berarti kan dia untuk mendeteksi sentuhan ringan sama tekanan. Oke, apabila nanti rusak, berarti bakal terjadi kehilangan sensasi sentuhan ringan dan tekanan di sisi tubuh berlawanan di bawah lesi. Oke, next kita langsung ke soal selanjutnya aja. Sebutkan pembagian truncus cerebri pada batang otak. Nah, nanti kan uh, truncus cerebri sendiri kan ini. Nanti kan jadi di truncus cerebri itu kan di sini ada cerebellum, kemudian nanti ada pons, medulla oblongata, dan hipotalamus, dan ada benulus similis di bawah ini. Jadi kita bakal bahas truncus cerebri. Nah, bagian-bagian truncus cerebri sendiri itu kan nanti ada mesencephalon, kemudian ada pons, dan medulla oblongata nih, seperti gambar ini. Pons, medulla oblongata, sama mesencephalon. Oke, next kita bahas ke mesencephalon terlebih dahulu. Nah, untuk gambarnya sendiri, nanti buat yang hitam-hitam ini, itu berarti dia adalah substansia nigra. Dan yang ini, dia itu aqueductus mesencepali, kemudian yang bagian sini itu nanti ada tectum mesencepali, dan nanti ada pendiculus cerebri. Nah, pendiculus cerebri itu nanti ada dua bagian, yaitu dia ada yang crus, yang bagian atas, berarti dia ada crus cerebri, dan ada tegmentum. Nah, jadi ini tegmentum mesencepali. Nah, ini tuh dia merupakan bagian dari pendiculus cerebri. Kemudian yang tadi hitam ini kan substansia nigra. Jadi substansia nigra itu dia ada di antara si crus sama tegmentum. Nah, crus sama tegmentum itu dia merupakan bagian dari pendiculus cerebri. Habis itu yang di bagian sini ya.
Di bagian tengah sini tuh nanti dia ada fossa interpendicularis. Jadi untuk singkatnya, jadi crus cerebri sendiri yang di sini itu nanti dia mengandung serabut descendant fibrae corticopontinus. Kemudian nanti kalau tegmentum mesencepali itu nanti dia strukturnya jelas pada tegmentum, yaitu dia nucleus ruber. Kemudian ada substansia nigra tadi kan. Nah, substansia nigra itu dia warnanya gelap. Dia kenapa warnanya gelap? Karena akibat pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel. Kemudian nanti dia ada dua pars, yaitu ada pars compacta sama reticularis. Kemudian habis itu ada fossa interpendicularis. Eh, ya, fossa interpendicularis. Nah, dia tuh nanti di antara pendiculus cerebri. Nah, nanti dia bakal ditembus sama fasa darah centralis posteromedialis. Oke. Next kita ke pons. Nah, di pons itu nanti dia ada dua, yaitu ada yang pars basilaris pontis dan pars tegmentalis pontis. Nah, untuk pons sendiri itu nanti kan dia banyak nukleus ya. Yang paling penting itu dia banyak nukleus pontisnya, yaitu nanti dia buat relay sinyal dari korteks ke cerebellum. Kemudian habis itu ada nukleus saraf kranial. Nah, biasanya itu ada 5, 6, 7, dan sebagian 8. Jadi dia fungsinya untuk sensorik dan motorik wajah serta pendengaran. Nah, ini ya. Tadi kan banyak banget yang pentingnya tuh ada nuklei saraf kranial. Jadi itu nanti dia terdapat di pars basilaris pontis. Nah, kayak ini gambarnya. Berarti di sini ada berarti di sini ada nervus 6, nervus 5, nervus 7, 8, kemudian ada angulus ponto ini dan sulcus bulbopontinus. Dan di tengah sini itu biasanya dia ada sulcus basilaris pontis. Oke, next nih ya. Jadi nanti kan ada nervus-nervus ini. Nah, terus nanti kan biasanya dia ada tempat keluarnya. Jadi kalau misalkan di nervus 5 kan trigeminus. Nih, ini kan nervus 5 berarti dia trigeminus. Kemudian dia tempat keluarnya itu nanti di brachium pontis. Nah, karena dia warna biru berarti dia letaknya di pons. Begitu. Dan misalkan contoh lagi di nervus facialis yang biasanya paling sering keluar itu di nervus 7. Berarti dia tempat keluarnya di angulus cerebellopontinus. Oke, next kita langsung aja bahas bagian pars tegmentalis. Nah, kalau pars tegmentalis, ya udah berarti dia kan ada pars tegmentalis yang pontis sama ada facies dorsalis medulla oblongata yang di bagian bawah, lebih bawah. Oke, next kita ke medulla oblongata. Nah, di medulla oblongata sendiri nanti dibagi dua aspek, itu ada eksterna sama interna. Nah, buat yang eksterna itu dia gambarnya begini. Nah, nanti kan dia dibagi ada yang ventral sama dorsal ya. Nah, kita bahas ke ventral dulu. Nah, kalau di ventral itu nanti dia kan ada oliva, terus ada piramis. Nah, piramis itu dia penonjolan ya. Nih, kan dia kayak penonjolan gitu. Berarti dia penonjolan karena dia ada pendesakan dari traktus piramis. Kemudian kalau oliva itu dia penonjolan karena ada pendesakan dari nukleus olvirus yang inferior. Kemudian ada sulcus ventrolateral. Nah, itu berarti dia nanti dilewati sama nervus vagus karena kan berarti dia dekat sama nervus 10. Selanjutnya ke decussatio pyramidum nih. Decussatio pyramidum itu dia memisahkan si tractus pyramidum. Oke, next kita bahas bagian dorsal. Nah, buat bagian dorsal itu sebenarnya banyak ya. Jadi biasanya ada pusat vasomotor, cardiorespi, yaitu dia trigonum di nervus vagi dan trigonum nervus hipoglossi. Kemudian ada fasciculus. Jadi yang pertama tuh ada pusatnya vaso Tadi pusatnya motor kardioresepsi. Terus ada funiculus. Nah, funiculusnya itu kan ada banyak. Itu ada funiculus cuneatus nih. Ada funiculus cuneatus. Kemudian ada funiculus gracilis. Kemudian ada sulcus postero. Nah, untuk yang fasciculus itu, yang cuneatus ini, nanti dia bakal mengatur somatomotorik ekstremitas yang atas. Kemudian kalau funiculus gracilis, itu nanti dia mengatur somatomotorik ekstremitas yang bawah. Kemudian ada sulcus posterolateral. Nah, dia itu nanti bakal dilewati sama nervus 9, 10, 11. Nah, terus kita ke medulla oblongata yang aspek interna. Nah, nanti dia tuh ada beberapa kompleks nuklear olivarius, terus ada nukleus ambigus, yaitu dia motorik, jadi dia nukleus somatomotorik dari nervus 9, 10, 11, dan ada nukleus tractus solitarius, sensorik, itu dari nervus 7, 9, 10. Jadi kalau yang nukleus ambigus, yang motorik itu, nanti dia 9, 9, 10, 11. Kalau buat yang solitarius, yang sensorik, itu nanti dia 7, 9, sama 10. Nah, ini tadi ya, nukleus ambigus tadi ya. Dan ada solitari. Oke, next. Kita langsung ke soal selanjutnya aja. Kita langsung ke jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus kanalis motorik murni. Nah, kanal motorik murni itu berarti dia di nervus 3, 4, 6. Nih, ada nervus 3, okulomotor, 4, 6. Nah, sama ya. Pokoknya asal-usulnya itu kan berarti kita bahas dari okulomotor dulu. Nah, untuk okulomotor sendiri itu nanti dia nukleus okulomotor nanti dia terletaknya di mesencephalon. Kemudian fungsinya dia bakal menginervasi 5 otot ekstra
okuler, yaitu contohnya kayak musculus rectus superior, medial, inferior, terus ada musculus obliquus inferior, kemudian ada levator palpebra superior. Nah, untuk lesinya umumnya itu dia tuh untuk lesi UMN-nya tuh dia ringan dan jarasnya tampak karena koneksi bilateral. Kemudian untuk lesi yang nukleus dia ada ptosis dan ada diplopia. Selanjutnya kita bakal bahas yang nervus cochlearis yaitu yang keempat. Nah, asal usulnya itu nanti dia dari mesencephalon bagian bawah, yaitu dia dekat sama garis tengah di bawah colliculus inferior. Nah, fungsinya buat apa? Dia buat menginervasi musculus obliquus superior yang menurunkan dan memutarkan bola mata ke medial. Kemudian untuk lesinya yang kortikobuler itu nanti dia dampaknya bakal minimal karena adanya supply bilateral. Kemudian untuk lesi LMN-nya dia diplopia vertikal dan pasien bisa memeringkan kepala ke sisi kontralateral untuk mengkompensasinya. Kemudian kita ke nervus abdusen. Nah, di nervus abdusen itu yang ini nanti dia asal usulnya dia nanti dari pons bagian bawah. Kemudian fungsinya buat menginervasi musculus rectus lateralis dan buat menggerakkan bola mata ke arah lateral, yaitu dia abduksi. Selanjutnya untuk lesinya, untuk lesi UMN-nya yaitu dia ringan. Kemudian jika berat nanti dia bakal menyebabkan kesulitan menggerakkan mata ke lateral. Terus habis itu lesi LMN-nya itu dia diploia horizontal dan dia nggak bisa menggerakkan mata ke lateral sisi lesi. Kan next ini ya. Intinya tadi apa? Ada nervus 3, 4, 6. Next kita ke lokasi dan fungsi dari area Brodmann. Nah, kalau di soal kan yang ditanya tuh area Brodmann 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, dan 2, 2. Nah, pertama kita bakal bahas yang bagian 4. Nah, bagian 4 sendiri itu dia lokasinya di gyrus presentralis di lobus frontal. Nah, dia kan primary motoric cortex. Nah, dia tuh fungsinya untuk pengendali utama gerakan motorik sadar dan dia memiliki representasi somatotopik tubuh. Nah, untuk yang area 1, 2, 3 itu kan dia berarti korteks primari somatosensori. Nah, dia tuh letaknya di gyrus postcentralis di lobus parietalis. Nah, dia tuh tepatnya di posterior dari sulcus centralis. Nah, fungsinya buat apa? Kalau yang di area 3 dia nanti buat menerima input sensori. Kemudian kalau yang area 1 dia memproses teksturnya dan area 2 itu nanti dia buat memproses ukuran dan bentuk objek. Kemudian kita bahas ke area yang 44 itu Broca. Jadi nanti dia letaknya ada di gyrus frontalis inferior. Nah, untuk yang area 44 itu nanti di pars opercularis dan yang 45 itu di triangularis. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya mereka buat produksi bahasa lisan dan tulisan dan juga mengkoordinasi gerakan otot untuk berbicara. Kemudian kita ke area 22 yang terakhir yaitu dia letaknya di lobus temporalis yang superior. Nah, dia nanti bakal berdekatan dengan area pendengaran primer yaitu 41 kalau nggak 42, 42. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya untuk pemrosesan dan pemahaman bahasa lisan. Nah, dia itu nanti buat menghubungkan suara dan makna kata. Oke. Oke, next selanjutnya kita bakal bahas mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jadi, oklusi pada arteri cerebri media itu lebih menyebabkan kelumpuhan karena yang pertama adanya distribusi vaskular arteri cerebri media. Jadi, arteri cerebri media itu dia merupakan cabangan dari carotis interna yang merupakan arteri utama yang mensuplai. Jadi di bagian lateral ini eh, dia itu gyrus presentralisnya lateral dan gyrus postcentralis lateral dan area bahasa. Maka area motorik untuk wajah dan lengan itu ini bakal disuplai sama arteri carotis media. Terus habis itu ada homunculus motorik. Nah, dia itu petasomatik di gyrus presentralis. Nah, dia distribusinya itu di bagian lateral, yaitu dia mengontrol wajah, dan di bagian medial, dia untuk mengontrol tungkai dan kaki. Artinya, oklusi arteri cerebri media itu merupakan gangguan aliran darah ke bagian lateral korteks motorik yang dia menyebabkan kelumpuhan wajah. Kemudian area tungkai itu nanti bakal lebih disuplai oleh arteri cerebri anterior, karena dia relatif tidak bakal terkena saat arteri karotis medianya itu dia mengalami oklusi. Jadi kesimpulannya kelumpuhan pada wajah itu nanti lebih sering terjadi pada oklusi arteri cerebri media karena area korteks motorik untuk wajah dan lengan itu berada di bagian lateral hemisfer cerebri. Nah, dia merupakan wilayah suplai utama dari arteri cerebri media. Nih, jadi kan kalau misalkan dia ada oklusi arteri cerebri anterior sama posterior. Jadi kan berarti dia bakal banyaknya di arteri karotis media karena dia tadi buat wilayah suplai utama dari arteri cerebri media. Oke, terus yang terakhir ini jelaskan mekanisme kompensasi vaskularisasi yang terjadi terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri. Nah, di arteri karotis interna kiri, berarti kan berarti komponen utamanya kan berarti eh, kita tahu
sirkulus vilisi kan tadi ada 2 arteri karotis interna, 2 arteri cerebri anterior, dan 2 arteri cerebri posterior. Kemudian untuk mekanismenya, berarti saat arteri karotis internanya tersumbat, apabila ininya tersumbat, karotis internya tersumbat, nanti dia otak kiri itu dia bakal kekurangan suplai darah. Nah, untuk mengatasi hal ini berarti kan dilakukan mekanisme kompensasinya. Jadi dari sisi kanan nanti arteri karotis internal kanan itu dia tetap berfungsi dan dia mengalirkan darah ke arteri cerebri anterior kanan. Dia nanti melalui arteri komunis anterior dan dia mengalirkan ke arteri cerebri anterior kiri. Nah, kalau dari sistem posterior nanti arteri basilaris bakal menyuplai arteri cerebri posterior kiri melalui arteri komunikans posterior kiri. Kemudian ada batas kompensasinya. Nah, efektivitas kompensasi nanti tergantung dari kelengkapan dari sirkulus bilisnya sendiri. Jadi kesimpulannya arteri komunis anterior di sisi kanan dia bakal menyuplai ke arteri cerebri anterior kiri kan. Kemudian arteri komunis posterior kirinya dari sistem vertebrobasilaris dia bakal menyuplai sebagian wilayah di MCA kiri. Oke, baik. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.